Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Sebelumnya untuk Mia Audina selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen dan juga teman-teman kelas yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang informasi penuh dalam penentuan harga transfer. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Pandu Irawan dengan NIM B100230471. Dan saya Ibnu Firmansyah, NIM B 100 Lalu saya Nur Wahid Abdul Rosid dengan NIM 1020464. Lalu saya Muhammad Ismail Mardika dengan NIM B100230520. Saya Dimas Diantoro dengan NIM B100220430. Oke, langsung saja materinya yaitu tentang informasi penuh dalam penentuan biaya transfer biaya. Next. Eh, Yang pertama itu ada penentuan harga transfer atas dasar harga pasar, yaitu pengertiannya harga transfer atas dasar harga pasar adalah penentuan harga barang atau jasa yang ditransfer antara divisi dalam perusahaan menggunakan harga pasar eksternal yang berlaku. Artinya, divisi dianggap seperti unit yang berdiri sendiri, sehingga harganya yang digunakan sama seperti jika transfer dilakukan dengan pihak luar. Oke, selanjutnya tujuan penerapan harga pasar, yaitu ada memberikan dasar penilaian kinerja divisi yang objek, yaitu penggunaan harga transfer yang didasarkan perusahaan dalam melakukan benchmarking dan perbandingan kinerja antar divisi. Yang kedua, membantu proses benchmarking dan perbandingan kerja adalah membantu proses benchmarking dan perbandingan kerja berarti harga transfer yang jelas, memungkinkan perusahaan membandingkan kinerja antar divisi secara adil. Yang ketiga, mendorong efisiensi operasional. Perusahaan dapat mengidentifikasi bagian yang memiliki biaya terlalu tinggi, proses yang tidak efisien, atau unit yang menghasilkan laba di bawah standar. Harga transfer yang akurat juga mendorong setiap divisi untuk bekerja lebih produktif. Yang terakhir, mendorong otonomi dan tanggung jawab divisi. Mendorong otonomi dan tanggung jawab divisi berarti setiap divisi diberi kebebasan mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas hasilnya. Karena informasi harga transfer jelas, ini membuat divisi lebih mandiri, disiplin, dan termotivasi meningkatkan kinerja. Selanjutnya masalah dalam penentuan harga transfer. Pertama ada perbedaan kepentingan antar divisi, kedua pembagian laba yang tidak adil, ketiga tidak tersedianya harga pasar yang relevan, dan yang terakhir kesulitan pengumpulan data biaya yang akurat. Selanjutnya ada pengelolaan harga transfer secara jelas. Pengelolaan harga transfer dilakukan dengan cara mengatur bagaimana harga antar divisi ditetapkan agar adil, transparan, dan sesuai tujuan perusahaan. Perusahaan harus memilih metode penetapan harga yang tepat, misalnya berdasarkan harga pasar atau biaya produksi, dan memastikan semua data biaya serta informasi pasar yang digunakan benar dan akurat. Lalu ada langkah-langkahnya, menyusun kebijakan harga transfer yang jelas dan tertulis, memilih metode harga transfer yang sesuai, seperti harga pasar, biaya, atau negosiasi. Lalu ada mengumpulkan data biaya dan informasi pasar secara akurat. Baik, yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, harga transfer berbasis harga pasar membuat penetapan harga lebih adil dan objektif. Masalah muncul karena perbedaan kepentingan divisi, keterbatasan data pasar, dan risiko pajak. Pengelolaan perlu kebijakan yang jelas, data akurat, dan koordinasi antar divisi. Evaluasi rutin penting agar harga tetap relevan.
Jika dikelola baik, harga transfer meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau dibahas, bisa ditulis di grup kelas akuntansi manajemen. Alhamdulillah. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.